gitu? Jauh-jauhan apa gimana? Diem. Diem. Oh, jangan langsung ngomong ya. Kalau lagi emosi mendingan diem. Stay away. Tetangga, selamat datang di rumah aku tuh ya. Yuk kita masuk. Aku kasih tahu dulu sebelum diapa-apain. Jadi tetangga bisa mengetahui perkembangan rumah ini gitu ya. Kabarnya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, amin. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada gosip apa sih? Kita mau cek dulu tapi ya, untuk membahas berita apa sih yang update, yang lagi ramai diperbincangkan, banyak menuai komentar dan juga yang membuat netizen pada kepo. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah ini gabungan sih dunia nyata dan dunia maya ya. Ini kalau dari dunia nyatanya adalah kabar Kimberly Ryder menggugat cerai suaminya Edward ya. Setelah 6 tahun menikah. Mereka menikah di tahun 2018 gitu. Nah ini perjalanannya bahkan sampai ya kita pernah undang beberapa kali dan kalau kita lihat sih pasangannya so sweet ya. Jadi ini berita buat aku pribadi cukup mengagetkan ya. Ini digugat di bulan Jumat kemarin kabarnya ya. Nah ini ada postingannya, kemudian ini kan diberitakan ramai termasuk di akun-akun gosip ya seperti Lambe Tura dan kemudian ini di repost sama Edward di feednya, dikomentari seperti ini, astagfirullah doain semua bisa baik-baik ya Ma. Kemudian dia nge-tag ke Kimberly, demi kita dan Raiden dan Aisyah, ini anak-anak mereka ya, anaknya ada 2. Tanpa intervensi dari pihak manapun ya, apalagi pihak yang tidak mengetahui perjalanan kita sesungguhnya. Kasihan anak-anak Ma, aku tahu ini bukan hasil pemikiranmu sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, istighfar Ma gitu ya. Nih ngeteknya di sosial media kemungkinan karena mungkin udah komunikasinya mungkin tidak baik ya kali ya gitu ya. Terus kemudian ini juga ada juga di repost juga di story-nya dan bahkan itu dimasukkan ke dalam highlight nih komentarnya. Dan di pin juga ya. Astagfirullah, karena dunia M bintang T bintang R bintang. Oke, itu apa artinya? Oh, materi. Ya itu bisa macam-macam sih ya. Doain ya supaya semua tetap baik. Nah tapi kemudian akhirnya ini juga mengundang reaksi dari Natasha Ryder adiknya Kim ya. Nih kocak lu nyari apa sih katanya gitu. Silakan blog gue di IG tapi jangan coba-coba bikin drama sama kakak gue kata Natasha, ini emosi. Sementara kalau dari Instagramnya ibunya Kim dan Natasha ya, ini postingannya seperti apa kita nggak tahu ini postingannya ada hubungannya dengan kabar perceraian anaknya atau enggak, tapi kita bacain aja ya. Postingannya bunyinya seperti ini. Kenapa istri-istri mesti pintar cari duit? Karena suami itu cuma titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, ya diambil perempuan lain katanya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya nih. Oh ini dia apa sih? Ini kayak dari quotes gitu ya. She's not toxic bro, you made her like that. Now you think that she is crazy. Your decision reflect her action. Check yourself. Oke, terjemahannya adalah dia itu perempuan itu nggak toxic, perempuan itu nggak toxic bro. Kamu yang bikin dia jadi kayak gitu. Now sekarang kamu pikir dia ini apa yang maksudnya kurang berpikir dengan lurus.
keputusan kamu itu adalah cerminan actionnya. Keputusanmu merefleksikan, your decision reflect her action. Maksudnya her action ya. Reflect, atau lah, check yourself katanya gitu. Nah, tolong dicek terjemahan saya, pokoknya gitu. Nah, di tanggal 3 Juli, ini kan sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 15 ya? 16 kan, 3 Juli itu sebenarnya Edward juga sempat posting, tapi kita juga nggak tahu apa ini ada hubungannya. Jangan postingannya seperti ini. Katanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan katanya. Tajam sampai mati rasa, tertembus tombak di dada. Gitu ya kan. Ini jadi akhirnya membuat netizen jadi menduga-duga kenapa sih cerainya gitu ya. Apa karena ada perselingkuhan gitu kan. Coba kita baca dulu komentar netizen. Baca dulu komentar netizennya ya. Ini mah udah pasti selingkuh sih katanya gitu. Netizen. Yang berikutnya ada lagi. Lakinya kelihatan agamis banget, family man. Kim juga mengakui semenjak menikah dia makin taat ibadah. Kalau emang lakinya problematik, parah banget sih gitu. Ini nggak jelas ya, yang maksudnya parah banget itu siapa? Oh gitu. Oh netizen. Oke, yang berikutnya. Dari si laki pos begituan aja udah tahu sifatnya gimana. Red flag banget sih katanya. Yang berikutnya. Kalau bini udah gugat, artinya ada yang salah di diri elu bang. Kok bisa pura-pura shock. Padahal loh. Tahu kan kenapa jadi begini, seolah-olah tutup mata padahal Anda sendiri yang bermain api katanya gitu. Ini kayaknya kenal banget nih yang komen ya. Kayak tahu banget gitu. Yang berikutnya ada lagi. Oh gue nangkepnya gini, rumah tangga mereka emang lagi ada masalah. Tapi mungkin si istri yang lagi kalut malah curhat kemana-mana. Bahkan jadinya ada yang mengusulkan untuk cerai gitu. Oke, yang berikutnya ada lagi. Begini jadinya kalau curhat sama orang yang salah ujung-ujungnya disuruh cerai. Udah pernah ngalamin soalnya dan alhamdulillah kami gak jadi cerai katanya gitu. Ini kan nasihat baik dan hikmah baik. Walaupun kita nggak tahu ya masalah sesungguhnya antara Kim dan Edward itu apa. Tapi ini kan ya secara general ya. Kalau ada masalah di rumah tangga selesaikan di dalam. Kalau nggak bisa cari ahlinya ya. Jelas saya bukan ahlinya. Kalau udah beres boleh sharing ke saya untuk kasih tipsnya gimana gitu. Saya belum ambil license untuk konsultan pernikahan belum ya. Tapi ya, kita udah mengundang beberapa kali pasangan ini di tahun 2022 dan 2023 gitu ya. Mereka cerita perjalanan cintanya, bagaimana mereka itu saling jatuh cinta, apa yang membuat masing-masing itu memilih untuk menikah gitu. Itu kayak ceritanya tuh kayak, aduh kayak bahagia banget gitu terlihatnya ya. 2023 juga ketika kita membahas mengenai almarhumah mamanya Edward gitu kan, dia juga cerita dan dia sebetulnya juga kalau merefleksikan perjalanan masa kecil dia berharap anak-anaknya tidak mengalami apa yang dialami, yaitu keluarga yang berpisah gitu ya. Jadi berharap anak-anaknya itu bisa berbahagia dengan keluarga yang lengkap dan bahkan dia bilang tadi dia akan mendidik anak-anaknya itu selalu menghormati ibu mereka. Ya seperti apa cuplikannya? Kita lihat yang berikut. Saya akan jamin anak kamu, terutama anak laki-laki, itu harus respect sama ibunya. Gitu loh. Karena saya pengagum ibu. Ibu tuh lebih kuat. Perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki sok kuat, bohong lah. Perempuan tuh lebih kuat. Saya pada saat dia cerai sama papa tiri saya, semua segala macam dikembaliin, rumah, harta apa, semua segala macam ambil. Aku nggak duit, nggak gue bawa mati. She's everything. Dan gue gak pengen anak gue merasakan apa yang terjadi, apa yang gue rasakan. Itu aja. Kak Kim, lagi ramai berita rumah tangga artis yang terkenal harmonis di media sosial, ternyata ada KDRT. Kalian kan kelihatannya harmonis, ada nggak tips untuk menghindari rumah tangga yang bisa menimbulkan KDRT? Kalau berantem gitu, jauh-jauhan apa gimana? Diem. Diem. Oh, jangan langsung ngomong ya. Kalau lagi emosi mendingan diem. Stay away. Ya belajar, ya intinya ya kita semua sama-sama belajar ya. Berantem pasti gitu loh. Berapi-api pasti gitu loh, apalagi masih muda ya gitu. Tapi kalau udah sampai satu titik lebih baik diam sih. Itu kuncinya. Kan kalau diajarin kalau nggak diam tiduran katanya. Nah, iya. Itu pertanyaan bukan mengarahkan bahwa terjadi apa KDRT atau apa enggak, itu kan sekedar pertanyaan. Pertanyaan kita tuh intinya kalau mereka lagi berkonflik, pasangan ini biasanya menyelesaikan seperti apa dan jawaban mereka adalah diam dulu untuk supaya emosinya reda gitu ya. Ya kita doain yang terbaik ya, kalau misalnya masih bisa diperbaiki ya diperbaiki kan demi anak-anak gitu ya. Si doa yang terbaik pastinya. Oke, yang berikutnya. Nih ya. Ini juga salah satu cerita nih, pernah melewati badai ya. Bahkan katanya rekeningnya pernah hampir nol.
Padahal dia itu adalah anggota boy band, tapi pandemi katanya susah banget. Sekarang sudah kembali lagi berkat Seblak. Ya, kita lihat dulu profilnya Mamang Rafael berikut ini. Rafael Tan, artis kelahiran 1986 ini merupakan personil boyband Smash yang mempopulerkan lagu I Heart You tahun 2010 dan comeback pada 2020 setelah sempat vakum namun batal manggung karena pandemi hingga Rafael mengaku mengalami masalah finansial hampir menjual apartemennya tapi batal berkat berjualan bakso aci. Pria yang disebut netizen Duta Seblak Indonesia ini sejak tahun lalu viral karena tutorial membuat seblak yang ditonton lebih dari 33 juta kali di TikTok hingga kerap membuat konten review berbagai seblak dan makanan lainnya menggunakan bahasa Sunda dan ciri khas mata meremelek serta memanggil penontonnya tetangga. Dari hasil konten seblaknya, Rafael telah memiliki beberapa bisnis kuliner dan Maret lalu membeli rumah second 3 lantai di kawasan Jagakarsa. Seperti apa rumah baru yang dibeli Rafael Tan? Dan bagaimana perjuangannya untuk membeli rumah tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama dengan Mamang Rafael. Sekarang katanya gini panggilnya Mamang Rafael ya. Pakai P, Rafael. Oh Rafael. Rafael. Kalau orang Sunda gitu kan, Karos. Ya dulu kan adanya Mamang Bisma ya. Mamang Bisma. Sekarang semua jadi semua Mamang-Mamang nih. Mamang-mamang kan emang dari Sunda Oh semuanya. iya jadi boyband Smash semua Mamang. Mamang-mamang semuanya isinya boyband Smash. Nah ini nih ya artikel terbaru. Dulu saldo rekening 0 rupiah. Rafael gini bangga bisa bangun rumah 3 lantai. Enggak aku emang bener hampir 0 rupiah itu kapan? Itu waktu pandemi, pertengahan pandemi lah Karos. Dimana kan kita memang stop semua tuh kerjaan aku Kayak tuh. itu serius kamu Rafael. Iya Karos, bener. Jadi aku ya kalau sampai 0 banget enggak lah. Masih Cuman ada pokoknya lah. tipis lah menipis. Cuman ya tabungan, maksudnya ada. Hidup dari tabungan ya? Ada rekening kan yang aku nggak ganggu sama sekali. Akhirnya aku harus pakai dan ya mau nggak mau ya gimana ya. Jadi nggak ada tabungan lah. Ada yang dijual-jual waktu itu? Untungnya enggak, udah sempat kepikiran hampir mau jual apartemen. Karena kan waktu itu semakin parah pandeminya. Terus aku udah mikir kayak, wah gila nih kayaknya aku harus pulang ke Garut. Dan kayaknya satu-satunya cara untuk bertahan hidup selanjutnya aku jual apartemen gitu. Itu seorang Rafael yang kalau kita tahu udah yang paling dewasa tuh ya. Paling bisa menata keuangan. Ya, Iya kan? itu dialah Karos, maksudnya semua yang kita punya di dunia itu kan cuma dititip aja. Betul, bisa betul. suatu saat tiba-tiba diambil juga bisa. Tapi kemudian dipertemukan ya mungkin diarahkan Tuhan bahwa ini ada bisnis baru gitu ya. Iya. Seblak gitu. Ini asli beneran rumah ini hasil seblak? Iya, Murni hasil seblak nih? murni. Nggak ada, kan kamu udah mulai show-show juga kan ada kan? Iya. Oke sekarang honor show sama biar hasil jualan seblak gedean mana ya kan? Jujur nih kan gak nanya jumlah, aku tanya gedean mana? Aduh, gede mana ya? Ya mungkin kalau dari sebelah kan aku juga biasanya suka ada panggilan kerjaan untuk kalau seblak, sekarang off berkaitan air. sama seblak Iya, ya? off airnya tuh biasanya kan nyanyi, biasa Karos. Nah sekarang mah kalau off air tuh dipanggilnya buat masak bareng ibu-ibu. Oh gitu. sambil nyanyi? Enggak, nyeblak aja, Nyeblak masak doang? doang. Nyanyinya malah gak laku sama ibu-ibu ya? Nyanyinya, iya. Ya jadi ya kalau misalnya dari sebelah kan punya bisnis seblak juga, terus kerjaan yang berhubungan dengan seblak juga ada. Oke, gitu. jadi pekerjaan yang berhubungan dengan seblak dan Iya. jualan seblak sama Iya. kamu nyanyi yang dia kemarin-kemarin itu gedean mana? Di Gedean. dunia hiburan ini maksudnya. Gedean sebelah. Coba kita lihat seperti apa sih rumah barunya Mamang Rafael berikut ini. Tetangga, selamat datang di rumah aku tuh ya. Yuk kita masuk. Aku kasih tahu dulu sebelum diapa-apain, jadi tetangga bisa mengetahui perkembangan rumah ini gitu ya. Tuh ini kitchennya, sana tuh ya. Udah ada dari sananya. Meja makan mau diganti. Ini ruang wardrobe. Selamat datang. Mana ya? Sampai lupa lagi. Lampunya gimana guys? Oh ini. Ini dia nanti untuk menaruh seluruh baju-baju aku. Welcome to my room. Iya tuh. Nanti juga ini aku mau dekor-dekor. Nah ini lantai 3. Aku mau dijadiin satu ruangan lagi gitu. Nanti pakai kanopi di sini kaca-kaca gitu. Ya kaca-kaca buat tempat nongkrong-nongkrong kalau misalnya teman-teman aku pada datang ke sini. Aku nunggu
nunggu ruang kacanya itu kan aku mau dipanggil nongkrong juga ya. Udah jadi boleh, ruang kacanya. besok lah main kalau kita ambil makan sebelah. Ini cerita, kamu katanya emang daerah, kamu udah ngincer daerah situ atau ngincer apa sih? Kenapa di situ dan kenapa rumah itu? Itu rumah second ya? Iya, rumah second. Jadi aku tuh suka daerah di Jakarta ini tuh antara Jagakarsa sama di Tangerang di Bintaro, Karos. Oh, karena masih hijau-hijau iya, itu. makanya kemarin pas lagi mau cari rumah pun juga sekitaran Bintaro sama Jagakarsa. Tapi ternyata yang cocoknya dan pertama kali lihat rumahnya udah langsung kayak serek tuh yang Jagakarsa ini. Yang Jagakarsa ini. Tapi emang kamu sengaja nyari yang rumah yang udah jadi ya, rumah second atau kebetulan aja jodohnya yang ini? Sebenarnya nggak kepikiran untuk beli rumah second, tapi pengennya rumah baru gitu. Tapi ternyata, jadi ceritanya gini, aku tuh ngelihat rumah di sebelahnya yang rumah sekarang. Tiba-tiba pas ngelihat kok kayak nggak suka, nggak serak gitu. Terus akhirnya ditawarin yang sebelah mau nggak, tapi kalau sebelah second pas ngelihat langsung, saya lebih suka yang ini gitu. Itu bener. Rumah tuh juga pakai ini loh ya. Iya ya, cocok-cocokan gitu. Cocok-cocokan gitu ya. Terus komentar netizen coba kita lihat yang berikutnya. Kenapa dia yang punya rumah, aku yang seneng ya, katanya gitu. Karena mungkin Mama Rafael selalu bikin seneng juga dengan konten-kontennya ya. Masya Allah. Yang berikutnya, rumah sebelah Rafael and Tatangga. Rusep perantang. Rusep perantang. Yang berikutnya, eta teh pohon sukun jangan ditebang Mamang Rafael, nanti kalau sukunnya geus bebuah digoreng endoan. Iya. Aduh ini roaming banget ya, kalau ini aku nggak bisa terjemahin ya. Berikutnya rantang, rumah impian tetangga. Yang berikutnya udah itu doang komentar. Coba ya kita mau lihat dulu kompilasi konten-kontennya Rafael ya. Sampai akhirnya bisa berkembang sejauh ini, itu asal muasalnya gimana sih? Kita lihat yang berikut. Itu adalah sebelah, non di sebelah itu teh. Sebelah coet. Sebelah coet. Waduh, tuh. Masih tingginya. Pas jadi tinggal kieu penampakan tuh. Da aya penerangan abi mahnya si papeda teh sok ngaleueut teh ngangge sumpit basa eta mah asana mah kitu ya tadi bunta gak tah seblak centang biru amin kuy cobian heula Mas ya kalau lihat ya, kalau ada makannya. Tapi kan Gadi dulu asal muasalnya bikin konten itu tuh apa sih tujuannya? Sebenarnya nggak sengaja Karos. Jadi waktu pulang ke Garut Lebaran tahun lalu, terus kebiasaan aku sama keluarga kalau malam-malam lapar suka pesan makanan ke ada warung langganan kita 24 jam gitu. Terus jam 12 pesan makanan sampai jam 1 kok nggak dibales-bales. Ternyata tutup itu si tukang. Udah nggak 24 jam lagi. Masih 24 cuman hari itu tutup. Akhirnya ada aku yang bilang mau nggak nyobain seblak apa? Aku bilang yang kuah-kuah merah gitu. Pedas-pedas malam-malam enggak, ini ada seblak baru. Nah si kerupuk yang putih itu cuma ada sedikit. Akhirnya dibikin lah sama adik aku. Terus aku bilang bentar aku pengen videoin. Pengen ala-ala jadi food reviewer gitu gitu. Karena kan aku lagi nyampah aja di sosial media waktu itu. Akhirnya ya udah bikin videonya, cobain review-review. Besoknya pagi-pagi tuh aku posting jam 2 pagi tuh Karos. Pagi-pagi tuh bangun-bangun kayak udah 800.000 yang nonton. Wis. Iya, terus besoknya tiba-tiba banyak yang request, banyak yang tag ke aku. Dari situ baru rame lagi. Barulah langsung ya bikin yang langsung lebih bikin. Ada lebih terkonsep ya, keluar dari rumah gitu. Itu pun juga nggak dikonsep, itu pun juga jadi kayak ya udah aja seadanya aja gitu. Kedip-kedipnya juga dikonsep gak sih? Kedip-kedipnya itu gara-gara komenan dari netizen juga. Kamu nggak sadar ya? Iya, aku nggak sadar. Itu Kak Rafael kayaknya makanannya enak banget sampai merem-melek gitu. Akhirnya aku bilang kayaknya kalau disengajain merem-meleknya, dilebay-lebayin kayaknya lucu juga gitu. Aduh, jadi ini langsung tuh perubahan sebuah image ya. Dari boy band yang ala-ala Korea, tiba-tiba ya udah tetap ya ala Korea tapi mamang-mamang. Coba kita mau tanya nih, seberapa, ini kan kamu emang asalnya emang dari Garut kan ya? Dari Garut. Kamu seberapa tahu ini judul-judul makanan berikut ini? Kau lihat fotonya, nah yang berikut ini makanan. Ya elah fotonya nggak jelas gini. Ini adalah cirambai. Cirambai. Nah, bener ini dari cireng-cireng semacam cireng-cireng juga. Iya, ini tuh
turunannya dari peracian, Karos. Aci-aci banyak kan, Tetap cireng, aci. cilok, cirambai, cipak, banyak lah pokoknya mah. Aci. Yang berikutnya. Peracian. Ah, Ini apa ini ya? teh kerupuk ini. Ini mah kerupuk kulit. ini apa namanya, cipuk. Cipuk, bukan cipung Aci ya, kerupuk beda bukan. Ini apa sih? Oh, cimin. Cimin. Kenapa Oh, iya, ada namanya cimin cimin. singkat? Oh, cireng mini. Astaga. Bentuknya hampir mirip-mirip Kamu sih. udah pernah coba belum pasti? Udah pernah. Oh, udah pernah cimin Udah pernah ini. cimin, iya. Yang berikutnya, Ini mah cimol. apalagi cireng? Oh loh. Cimol bojot namanya. Apa namanya? Cimol bojot. Oh, cimol. Bojot. Bojot tuh apa? Bojot tuh apa ya? Naonnya namanya? Ya itu si bumbunya tuh namanya bumbu bojot gitu lah kayaknya. Kalau cimol apa sih kata? Cimol mah aci di mall-mall. Oh, aci. Aci di mall-mall di gitu. bulat-bulat Terus- gitu. Ya di bulat-bulat terus digoreng. Oh, kirain gitu. aci yang dijual di mall, bukan ya? Oke, yang berikutnya. Nah ini baru cipuk. Ya. Ini dari apa kalau cipuk? Aci sama kerupuk. Gitu. Jadi kayak cireng gitu, Karos. Nanti kan masih lengket-lengket di ke kerupuk mentah gitu baru digoreng. Yang berikut ada lagi. Udah nih terakhir. Oh, ini. Ini basreng, ini mah basreng mentah. Ya. Lagi ini banyak yang suka nih basreng Ih, mentah. kamu hobinya jajan ya, Rafael ya? Kok Bukan tahu lagi. banget sih? Aku mah pokoknya kalau misalnya bisa makan terus, Karos. Ya, kamu kok bisa tinggi makanannya aci-aci? Itu ya, tepung-tepungan semua gitu ya. Tepung-tepungan. Terus badannya juga gini aja gitu, nggak Ya jadi kan harus gemuk. diimbangin sama olahraga. Kalau enggak mah Karos aku udah bisa gemuk banget. Oh, ini olahraga. Karena doyan banget makan. Oh, baik. Kita udah kangen ya, dia nyanyi ya katanya, suruh nyanyi ya. Aduh, kan? nyanyi apa? Lagu Korea. Lagu Korea. Mas Vicky bingung, ini nggak ada yang briefing ya, suruh nyanyi lagu Korea. Masa orang Sunda suruh nyanyi Korea? Ya, kita nanti kamu, gimana ya? nanti Oh, sudden shower. Oh, oke. Sudden shower sana ya. logat Korea atau logat Bamang? Bisa tuh ya, udah Iya, sama. iya. Boleh silakan. 그대를 선물입니다. 하늘이 내려줘 홀로선 세상 속에 그날 지켜줄게요. 어느 나무는 소나기처럼 내는 그려지만 오늘도 불러봅니다. 내게 소중한 사랑. Untuk Ternyata mengingatkan bisa ya. kembali bahwa Rafael itu juga nyanyi ya. Penyanyi, tetap penyanyi ya. Kadang suka lupa orang-orang aku masih penyanyi. Bukan cuma juragan Terima kasih cireng loh. ya. Tapi kamu katanya udah saking banyak yang order sampai kewalahan. Belum nggak kewalahan ya? Kan kemarin emang sempat awal-awal kewalahan, Karos. Tapi sekarang udah tambah karyawan, puji Tuhan bisa Insya Allah. memperkerjakan. Terus udah tambah sekarang pakai mesin-mesin juga gitu. Nggak, itu siapa? Kamu punya partner bisnis ini kamu sendiri yang mikir atau Aku sama adik aku yang masakin seblak awal-awal itu. itu yang mendesain bisnisnya apa Iya, segala macam? sama ada suaminya. Jadi kita bertiga, adik aku sama suaminya, gitu. Allah, nggak pernah nyangka ya rezeki. Kalau Iya. kita tetap berusaha bergerak, beraktivitas, insya Allah Iya, ya iya, akan iya. ketemu juga Amin. gitu sama yang cocok. Amin, amin. Amin. Tinggal jodoh aja ya. Amin. Oke, sekarang kita mau ketemu pasangan suami istri yang berikut ini ya. Ini juga sama nih ya, begitu mereka menikah katanya Hengki Kurniawan mengalami perubahan banyak ya. Bukan perubahan jadi tukang jual cireng, bukan. lebih tenang katanya. Ada cerita apa sih? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Hengki Kurniawan, artis, model, sekaligus politikus kelahiran 1982 yang menjabat sebagai Bupati Bandung Barat pada periode 2022 hingga 2023 ini menikah dengan artis Sonya Fatmala pada 2015 yang 11 tahun lebih muda. Di mana perkenalan pertamanya terjadi ketika Sonya meminjam charger kepada Hengki di lokasi syuting. Hengki yang sebelumnya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai satu anak ini mengaku sempat ragu saat mendekati Sonya namun mendapat restu dari ibunda Sonya. Pasangan yang sudah 9 tahun menikah dan dikaruniai 2 anak ini 12 Juni kemarin menghadiri wisuda bintang Pratama Kurniawan, anak dari pernikahan Hengki sebelumnya yang juga dihadiri oleh mantan istri Christy Jusung hingga menuai pujian netizen karena disebut rukun.
26 Juni kemarin, Sonya memposting momen lulus sidang skripsi di usia 30 tahun setelah sempat tertunda karena menikah dan memiliki anak, namun tetap bangga karena bisa menyelesaikan kuliahnya. Benarkah Hengky turut membantu Sonya untuk menyelesaikan kuliahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Hengky Kurniawan dan juga Sonya. Apa kabar? Baik, nggak bosen? Enggak lah. Terima kasih kita diundang lagi. Selalu matching loh, kompak ya warnanya ya, tuton. Ini yang terakhir update-nya adalah kemarin anak kalian ya wisuda SMP. Yes. Bintang, ya ampun Bintang itu aku ketemu juga masih dari Oh, kecil sekarang ya. tingginya udah di atas saya, Karo. Dari Sudah kalah. Oh ya. Anak zaman now ya. Nah, anak zaman now. Ini kan foto juga sama ibunya. kalah ya tinggi kan? tuh. Iya udahlah lewat. Jadi itu tinggi dari makan apa? Apa ya? Makan mie kali ya? Yang jelas bukan makan bambu ya. Kan graduation Kak Bintang ya. Iya. Nah ini kan bisa foto nih. Dan ini kan sama Chrisye Jusung juga di like juga, di komen dan saling repost ya kan. Kalau bapaknya aja yang nggak ikut saling posting ya? Ada kok posting ini ada. Oh ada ya? posting Ada. Enggak lihat, mungkin di karusel yang di set gitu ya kan. Tapi ya kalau kita lihat kan bisa tuh akur. Emang begitu sekarang hubungannya atau sempat dulu agak susah? Enggak sih. Memang dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Ini bukan yang pertama. Jadi waktu Bintang sunatan, ulang tahun, merayakan ulang tahun kita Selalu sama-sama. kita bareng-bareng. Selalu bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Terus ya gimana menjalin? Tapi nggak serumah ya. Bareng-bareng tapi nggak serumah. Kan yang lain sempat tinggal di Bandung gitu, ibunya di Jakarta. Di Jakarta. Itu ngaturnya gimana waktu itu? Kalau Bintang dari kami berpisah ikut saya. Jadi kalau misalnya mamanya kangen ya tinggal ke Bandung. Oh gitu. Kemudian Atau Bintang sehari ke dua Jakarta. hari. Kalau sekarang baru Bintang ke Kalau Jakarta sekarang karena udah iya, gede. Dia gitu udah kan. bisa pergi sendiri sekarang kan, udah bisa kontak sendiri. Jadi memang udah hubungannya komunikasinya langsung gitu. Oh iya udah semakin besar. Nah kamu sendiri nih Sonya sebagai ibu sambung lah istilahnya kan, kamu menikah juga di usia yang muda, terus ada anak gitu. Terus dengan hubungan yang gimana kamu beradaptasinya? Adaptasi ya pasti ya, tapi kan proses ya. Jadi memang karena dari awal kita sudah tahu konsekuensinya bahwa buy one get one Get nih. one, ya, kan, buy gitu. one get one. Jadi ya memang alhamdulillah anaknya juga suportif banget, maksudnya juga menghargai sekali dengan kehadiran aku sebagai ibu sambungnya. Kebetulan karena memang tinggal bareng sih ya Kak Ros, jadi memang proses itu kita lalui alhamdulillah lancar, mudah gitu. Boleh nggak sharingnya, apa sih do and don'ts-nya membangun hubungan ini kan namanya co-parenting seperti ini ya. Apa yang kalian lakukan gitu supaya tidak terjadi konflik atau meminimalisir. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.